Aku dihina di resepsi pernikahan karena suamiku seorang preman pasar. Semua terdiam saat mengetahui yang sebenarnya. Hari itu, Nisa tidak pernah membayangkan bahwa kunjungannya ke pasar tradisional akan mengubah hidupnya selamanya. Sebagai seorang sarjana muda yang baru saja menyelesaikan studinya di universitas negeri, Nisa jarang berurusan dengan dunia pasar rakyat yang hiruk-pikuk dan penuh warna. Namun, ibunya, Bu Siti, memintanya untuk membantu menjaga lapak dagangan di pasar hari itu karena sedang sibuk mengurus urusan keluarga. Nisa datang dengan baju sederhana tapi rapi, mencoba menyamarkan ketidaknyamanannya di tengah keramaian pasar. Bau rempah-rempah, suara tawar-menawar pedagang, dan deru motor pengangkut barang membuatnya merasa seperti terjebak di dunia yang sama sekali asing baginya. Di tengah kebingungannya, sebuah insiden kecil terjadi. Seorang pedagang tua yang tampak rapuh nyaris terserempet oleh sepeda motor yang melaju kencang. Barang dagangannya jatuh berserakan di tanah, dan beberapa orang hanya melihat tanpa berniat membantu. Namun, dari arah pintu masuk pasar, seorang pemuda tinggi besar dengan penampilan kasar datang menghampiri. Dia berambut cepak, tubuhnya dipenuhi tato, dan tatapannya tajam seperti elang. Pemuda itu, yang kemudian dikenal sebagai Adit, segera menahan sepeda motor tersebut dan membentak pengendaranya dengan nada keras. "Kalau nggak bisa bawa motor, pelan-pelan, mending jalan kaki aja," bentak Adit, nadanya penuh otoritas. Para pengendara lain langsung menyingkir, takut pada pemuda bertubuh kekar ini. Adit kemudian membantu si pedagang tua memungut barang dagangannya. Gerakannya cepat dan cekatan, meski penampilannya memberi kesan intimidatif. Setelah semuanya rapi, dia berkata dengan suara lebih lembut, "Pak, hati-hati ya kalau jualan di sini. Kalau ada apa-apa, panggil saya." Nisa, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, merasa heran. Di balik sikap garangnya, ternyata Adit memiliki sisi yang sangat manusiawi. Ketika mata mereka bertemu secara tidak sengaja, Adit tersenyum singkat padanya sebelum berlalu pergi. Senyum itu meninggalkan kesan mendalam di benak Nisa. Beberapa saat kemudian, nasib mempertemukan mereka lagi. Kali ini, dalam situasi yang lebih dekat. Nisa sedang menghitung uang hasil penjualan ketika sekelompok preman kecil mendatangi lapak mereka, meminta uang keamanan. Mereka tertawa-tawa, seolah menikmati ketidakberdayaan Nisa dan para pedagang lainnya. Sebelum Nisa sempat bereaksi, Adit muncul entah dari mana. Dengan satu gerakan tegas, dia mengusir preman-preman itu tanpa ampun. "Cari makan, cari halal, brengsek," hardiknya. Para preman itu kabur dengan ekor di antara kaki. Setelah itu, Adit menoleh ke arah Nisa dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Suaranya rendah tapi hangat, membuat Nisa merasa aman meskipun awalnya ragu. Aku baik-baik saja," jawab Nisa gugup. Dia tidak tahu harus berkata apa. Penampilan Adit begitu berbeda dengan pria-pria yang biasa ditemuinya di kampus atau lingkungan pertemanannya. Adit tersenyum tipis sebelum pergi, meninggalkan Nisa dengan pikiran yang berkecamuk. Siapa sebenarnya pemuda ini? Preman pasar yang terlihat kasar, tapi memiliki hati yang lembut? Apakah dia benar-benar seorang preman, atau hanya seseorang yang berusaha melindungi orang-orang di sekitarnya? Perjalanan pulang Nisa malam itu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Adit telah menanamkan benih rasa ingin tahu yang sulit diabaikan. Keesokan harinya, Nisa kembali ke pasar dengan alasan membantu ibunya. Namun, kali ini, dia melihat Adit sedang duduk santai di salah satu sudut pasar, merokok sambil mengamati aktivitas di sekitarnya. Hatinya berdebar-debar. Apakah dia harus mendekatinya? Ataukah dia hanya akan menjadi salah satu gadis lain yang terpesona oleh aura kuat pemuda ini? Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan pertama Nisa dan Adit di pasar. Hubungan mereka berkembang diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga Nisa atau masyarakat sekitar. Awalnya, Nisa merasa ragu untuk terlibat lebih jauh dengan Adit. Dia tahu bahwa hubungan seperti ini akan menimbulkan banyak masalah, terutama karena latar belakang mereka yang sangat berbeda. Namun semakin sering mereka bertemu,
Semakin Nisa melihat sisi lain dari Adit, sisi yang tidak pernah terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Adit bukanlah preman pasar biasa. Di balik penampilannya yang garang, dia memiliki kelembutan dan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Dia sering membantu pedagang kecil yang kesulitan, memberikan nasihat kepada anak-anak muda yang rentan terjerumus dalam dunia hitam, dan diam-diam menyumbangkan uangnya untuk kegiatan amal di lingkungan pasar. Semua itu membuat Nisa semakin tertarik padanya. Namun ketika hubungan mereka mulai tercium oleh orang-orang di sekitar, kritik pun bermunculan. Teman-teman Nisa di kampus, yang dulunya mengenalnya sebagai gadis cerdas dan berprestasi, mulai memandang rendah dirinya. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang sarjana muda seperti Nisa bisa jatuh cinta pada seorang preman pasar. Bahkan, beberapa teman dekatnya mulai menjauhinya. Yang lebih menyakitkan bagi Nisa adalah reaksi keluarganya. Bu Siti, ibu Nisa, sangat marah ketika mengetahui bahwa putrinya sedang menjalin hubungan dengan Adit. "Nisa, kamu sudah tamat kuliah. Kamu punya masa depan cerah di depanmu. Kenapa kamu harus mencampur-adukan hidupmu dengan preman seperti dia?" Bentak Bu Siti suatu malam, saat Nisa pulang ke rumah setelah bertemu Adit ayah Nisa, Pak Rahman. Meskipun lebih tenang daripada istrinya, juga menunjukkan kekhawatirannya. "Anakku, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Orang seperti Adit, dia bukan pilihan yang tepat untukmu." Nisa mencoba membela Adit. "Ibu, ayah, kalian belum mengenalnya dengan baik. Dia bukan orang yang kalian pikirkan. Dia baik, dia peduli pada orang lain, dan dia punya mimpi-mimpinya sendiri." Namun kata-kata Nisa tidak cukup untuk meyakinkan orang tuanya. Bagi mereka, Adit tetaplah seorang preman pasar yang tidak pantas mendapatkan cinta putri mereka. Di tengah tekanan dari keluarga dan masyarakat, Nisa dan Adit memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota. Di bawah langit, malam yang dipenuhi bintang, mereka duduk berdua di atas motor tua milik Adit. "Nisa," kata Adit pelan, suaranya penuh emosi. "Aku tahu aku nggak sempurna. Aku tahu aku bukan pria ideal yang selama ini kamu bayangkan. Tapi aku mencintaimu, dan aku bersedia melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku layak mendampingimu." Air mata mulai membasahi pipi Nisa. Dia tahu bahwa Adit benar-benar tulus. Dia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tapi hatinya berkata lain. "Aku juga mencintaimu, Adit. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting, aku bahagia bersamamu." Malam itu, mereka membuat keputusan besar. Mereka akan menikah. Meskipun tahu bahwa pernikahan mereka akan menuai banyak kritik, mereka yakin bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan. Namun keputusan itu tidak disambut baik oleh semua orang. Ketika kabar pernikahan mereka tersebar, masyarakat sekitar langsung ramai membicarakannya. Banyak yang meremehkan Nisa, menganggapnya bodoh karena meninggalkan kehidupan nyaman demi seorang preman pasar. Ada juga yang mengasihani Nisa, percaya bahwa dia pasti terpaksa menikah dengan Adit karena alasan tertentu. Keluarga Nisa hampir putus asa. Bu Siti menangis setiap hari, sementara Pak Rahman mulai merasa gagal sebagai seorang ayah. Namun, Adit tidak tinggal diam. Dia datang ke rumah Nisa suatu sore, berdiri tegak di depan pintu dengan ekspresi serius. "Pak, Bu," kata Adit dengan nada hormat. "Saya tahu saya bukan pria ideal untuk Nisa. Tapi saya janji, saya akan menjaga dia sepenuh hati. Saya akan bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi dia. Dan saya akan membuktikan bahwa saya layak mendapatkan cintanya." Bu Siti hanya menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Pak Rahman, meskipun masih ragu, akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, Adit. Kami serahkan Nisa padamu. Tapi ingat, jika kamu menyakitinya sedikit saja, saya siap bertanggung jawab, Pak." Potong. Adit cepat. "Saya tidak akan mengecewakan Anda." Pernikahan Nisa dan Adit dilangsungkan secara sederhana di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Hanya beberapa orang yang hadir, keluarga inti mereka, dan beberapa teman dekat Adit. Suasana penuh, haru tetapi juga dipenuhi ketegangan. Banyak yang meragukan apakah pernikahan ini akan bertahan lama. Namun, bagi Nisa dan Adit,
Hari itu adalah awal dari perjalanan baru. Mereka tahu bahwa tantangan besar menanti mereka di depan, tapi mereka siap menghadapinya bersama-sama. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Nisa dan Adit mulai berubah drastis. Tekanan dari masyarakat semakin besar, dan Adit mulai merasa sulit untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaannya sebagai preman pasar dengan tanggung jawab barunya sebagai suami. Akankah mereka mampu bertahan di tengah badai yang semakin deras? Ataukah cinta mereka akan runtuh di bawah beban ekspektasi? Hidup sebagai istri seorang preman pasar tidaklah mudah bagi Nisa. Meskipun dia mencintai Adit dengan sepenuh hati, realitas kehidupan mereka jauh dari sempurna. Setiap kali Nisa keluar rumah, dia merasakan tatapan yang menusuk dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang berbisik-bisik di belakangnya. Ada yang melontarkan komentar sinis. Dan bahkan ada yang memandangnya dengan rasa kasihan yang membuat hatinya semakin terluka. Kasihan ya, sarjana muda kayak gitu, malah nikah sama preman, pasar. Celetuk seorang ibu di warung dekat rumah mereka suatu pagi. Nisa mendengarnya saat sedang membeli bahan makanan. Dia hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaannya yang campur aduk, marah, sedih, tapi juga tegar. Adit tidak pernah tahu tentang hal-hal seperti itu. Dia selalu bekerja keras di pasar, menjaga lapak dagangan, atau membantu pedagang lain yang kesulitan. Namun, meskipun dia sibuk, Adit selalu mencoba hadir untuk Nisa. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi suami yang baik, meskipun dunia seringkali menilainya dari penampilannya yang kasar. Suatu malam, setelah seharian penuh menghadapi kritik dari tetangga, Nisa akhirnya menangis di depan Adit. Aku lelah, Adit. Aku lelah harus selalu menjelaskan diriku kepada orang-orang. Aku lelah harus mendengar omongan buruk tentangmu. Padahal aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Adit duduk di samping Nisa, menatap matanya dalam-dalam. Maafin aku, Nisa. Maafin aku karena sudah membawamu ke dalam kehidupan ini. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi aku janji, aku akan berubah. Aku nggak mau hidup seperti ini selamanya. Aku mau kita punya kehidupan yang lebih baik. Nisa menghapus air matanya. Bagaimana caranya? Kamu kan sudah lama di dunia ini. Adit tersenyum tipis. Aku nggak bilang ini bakal gampang, tapi aku udah mikirin sesuatu. Mungkin aku bisa mulai usaha kecil-kecilan di luar pasar. Sesuatu yang halal, yang bisa bikin kita nggak bergantung pada bos pasar lagi. Ide itu membuat Nisa terkejut. Selama ini, Adit selalu tampak nyaman di dunia premanisme. Meskipun dia sering membantu orang lain secara diam-diam. Namun, ternyata dia juga memiliki mimpi-mimpi besar yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Adit mulai bertindak. Dia mengumpulkan tabungan kecil yang dia miliki dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dengan uang itu, dia membeli beberapa karung sembako dan mulai berjualan di sudut pasar yang jarang dilewati orang. Dia memilih lokasi itu karena ingin menjauh dari mata-mata bos pasar, Bang Jack, yang selama ini mengendalikan aktivitas ilegal di pasar tersebut. Namun, langkah pertama Adit tidak berjalan mulus. Banyak pedagang lain yang cemburu dan merasa bahwa Adit sedang mencoba mencuri pelanggan mereka. Ada yang sengaja mengejek dagangannya, ada yang menjelek-jelekan barang-barangnya, bahkan ada yang diam-diam merusak lapaknya ketika Adit sedang tidak ada. Apa kamu yakin bisa melanjutkan ini? Tanya Nisa suatu sore, ketika melihat Adit membersihkan lapak yang kotor akibat ulah orang-orang yang iri padanya. Adit mengangguk mantap. Aku harus yakin, Nisa. Kalau aku nggak coba sekarang, kapan lagi? Aku nggak mau anak-anak kita nanti malu punya bapak kayak aku. Pernyataan itu membuat Nisa terharu. Dia tahu bahwa Adit sedang berusaha keras untuk keluar dari zona nyamannya demi masa depan mereka. Untuk pertama kalinya, dia merasa optimis bahwa mereka bisa melewati semua ini bersama-sama. Namun, tekanan dari luar tidak hanya datang dari pedagang pasar. Bang Jack, bos pasar yang selama ini mengendalikan Adit, mulai curiga dengan perubahan sikap Adit. Dia memanggil Adit ke sebuah ruangan kecil di belakang pasar suatu malam. Adit, apa yang kamu lakukan belakangan ini? Tanya Bang Jack dengan nada
Dingin, matanya menyipit mencurigai. Kenapa kamu mulai menjauh dari pekerjaanmu? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Adit menelan ludah, berusaha tenang. Bang, aku cuma mau coba hal baru. Aku nggak mau bergantung terus sama pekerjaan ini. Aku udah punya tanggung jawab sama keluargaku. Bang Jack tertawa sinis. Tanggung jawab? Apa kamu pikir jualan sembako bakal cukup buat nutupin biaya hidupmu? Kamu lupa siapa yang selama ini ngasih kamu makan, Adit? Adit diam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, Bang, aku nggak mau ribut sama abang. Tapi aku juga nggak mau hidup kayak gini terus. Aku cuma minta izin buat coba hal baru. Kalau abang masih butuh aku siap bantu. Tapi kalau abang nggak setuju, aku tetap bakal lanjutin usaha ini. Bang Jack menatap Adit dengan tatapan tajam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ekspresinya sudah cukup untuk membuat Adit merasa bahwa masalah ini belum selesai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Adit mulai merasakan ancaman halus dari Bang Jack. Dagangannya sering dibeli oleh orang-orang tak dikenal, yang kemudian mengancam para pelanggan untuk tidak kembali. Bisakah Adit melawan sistem yang sudah mapan di pasar itu? Ataukah tekanan dari Bang Jack akan memaksa Adit kembali ke jalur lama? Tekanan dari Bang Jack semakin terasa, tetapi Adit tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh jika dia ingin keluar dari bayang-bayang dunia premanisme dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Nisa. Setiap hari, dia bekerja keras di lapak sembakonya, meskipun dagangannya seringkali sepi karena intimidasi dari orang-orang suruhan Bang Jack. Namun, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Beberapa pedagang pasar yang selama ini iri pada Adit mulai melihat sisi lain dari usaha kerasnya. Mereka melihat bahwa Adit tidak hanya berjualan sembako biasa. Dia juga membantu para pedagang kecil dengan memberikan diskon besar atau membeli barang dagangan mereka yang hampir kedaluarsa. Tindakan-tindakan kecil seperti itu membuat beberapa pedagang merasa simpati padanya. Salah satu pedagang tua, Pak Slamet, akhirnya mendekati Adit suatu sore. Adit, aku lihat kamu nggak cuma kerja keras buat dirimu sendiri. Kamu juga bantu orang lain. Aku salut sama kamu, kata Pak Slamet, sambil tersenyum hangat. Adit tertegun. Terima kasih, Pak. Aku cuma pengen kita semua bisa hidup lebih baik, Pak. Slamet mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja sama aku. Aku mungkin nggak bisa kasih banyak, tapi aku bisa promosiin daganganmu ke pelanggan-pelanggan lama. Ucapan Pak Slamet menjadi titik balik bagi Adit. Dukungan kecil itu membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Beberapa pedagang lainnya pun mulai ikut membantu Adit secara diam-diam, entah dengan membeli barang dagangannya atau merekomendasikan lapaknya kepada pelanggan mereka. Di sisi lain, Nisa juga mulai aktif membantu Adit. Meskipun awalnya ragu-ragu untuk terlibat langsung dalam aktivitas pasar, dia akhirnya memutuskan untuk turun tangan setelah melihat tekad suaminya. Nisa menggunakan pendidikannya untuk mencari cara meningkatkan penjualan lapak mereka. Dia membuat brosur sederhana yang disebar di sekitar pasar, bahkan mencoba menggunakan media sosial untuk mempromosikan dagangan mereka. Kita bisa coba jual produk kita online, saran Nisa suatu malam, saat mereka sedang merencanakan strategi baru. Sekarang banyak orang belanja lewat internet. Kita bisa manfaatin itu. Adit mengangguk, meski dia masih agak bingung dengan teknologi modern. Aku percaya apapun yang kamu rencanain, Nisa. Kamu pasti bisa bikin ini berhasil. Dengan bantuan Nisa, lapak sembako mereka mulai dikenal oleh pelanggan baru. Penjualan mereka perlahan-lahan meningkat, meskipun masih ada gangguan dari pihak Bang Jack. Namun Adit dan Nisa tidak lagi merasa sendirian. Mereka memiliki dukungan dari beberapa pedagang pasar, bahkan ada beberapa pelanggan setia yang mulai membeli barang dagangan mereka secara rutin. Selain fokus pada usaha dagangannya, Adit juga mulai terlibat dalam kegiatan amal lokal. Dia menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu anak-anak yatim piatu dan pedagang kecil yang kesulitan. Di salah satu acara amal tersebut, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Rizal, seorang aktivis sosial yang sudah lama berdedikasi untuk membantu masyarakat kurang mampu di kawasan pasar. Kamu hebat, Adit, kata Rizal suatu sore,
Setelah melihat bagaimana Adit membantu seorang pedagang tua yang kesulitan membayar sewa lapak. Jarang ada orang kayak kamu di sini, mau berubah demi kebaikan. Adit tersenyum tipis. Aku cuman mau bantu orang-orang yang butuh bantuan. Aku nggak mau lagi hidup kayak dulu. Rizal mengangguk. Kalau kamu serius, aku bisa ajak kamu gabung sama komunitas kami. Kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar bareng-bareng. Ajakan itu membuat Adit berpikir. Selama ini, dia hanya fokus pada usaha kecil-kecilannya. Tapi kalau dia bergabung dengan komunitas Rizal, mungkin dia bisa melakukan lebih banyak hal untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Namun, ada satu hal yang mengganjal pikiran Adit. Apakah Bang Jack akan membiarkan dia terus bergerak maju? Ancaman dari bos pasar itu belum sepenuhnya hilang, dan Adit tahu bahwa dia harus berhati-hati. Suatu malam, ketika sedang membersihkan lapak dagangannya, Adit menemukan sebuah pesan aneh di atas meja. Selembar kertas kecil bertuliskan, "Berhenti sebelum terlambat." Pesan itu tanpa nama, tapi Adit tahu bahwa ini pasti ulah Bang Jack. Adit menunjukkan pesan itu kepada Nisa. "Ini ancaman baru dari Bang Jack," katanya dengan nada khawatir. "Dia nggak mau aku lanjutin usaha ini." Nisa memegang tangan Adit erat-erat. "Kita nggak boleh takut, Adit. Kalau kita berhenti sekarang, semua usaha kita selama ini bakal sia-sia. Kita harus terus maju, apapun risikonya." Adit menarik napas dalam-dalam. "Kamu benar, Nisa. Kita nggak boleh menyerah." Beberapa hari kemudian, Adit menerima kabar bahwa Bang Jack sedang merencanakan sesuatu besar untuk menjegal usahanya. Kabar itu datang dari salah satu mata-mata di pasar yang diam-diam mendukung Adit. Apa rencana Bang Jack? Dan bagaimana Adit akan melawannya tanpa harus kembali ke dunia gelapnya? Konflik antara Adit dan Bang Jack semakin memanas. Setelah menerima ancaman anonim, Adit mulai merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Barang dagangannya sering kali dirusak secara misterius, pelanggan setia diintimidasi oleh orang-orang tak dikenal, dan bahkan ada beberapa pedagang pasar yang mulai menarik dukungan mereka karena takut terlibat dalam perseteruan ini. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika Nisa mulai menjadi sasaran intimidasi. Suatu sore, saat Nisa sedang berjalan pulang dari warung untuk membeli bahan makanan, seorang pria asing mendekatinya dan berkata dengan nada mengancam, "Kami tahu kamu istri Adit. Suruh dia berhenti bikin masalah. Kalau enggak..." Nisa gemetar ketakutan, tapi dia mencoba tetap tenang. Begitu sampai di rumah, dia langsung menceritakan kejadian itu kepada Adit. Wajah Adit langsung berubah tegang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Bang Jack akan melibatkan Nisa dalam konflik ini. "Nisa, aku janji, aku bakal lindungi kamu," kata Adit dengan suara bergetar, matanya dipenuhi kemarahan dan rasa bersalah. "Aku nggak mau kamu jadi korban gara-gara aku." Nisa memegang tangan Adit erat-erat. "Aku nggak takut, Adit. Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa semuanya malah tambah buruk." Adit mengangguk, meskipun pikirannya dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa ini sudah bukan sekadar soal usaha dagangannya atau harga dirinya. Ini tentang melindungi orang yang dia cintai. Beberapa hari kemudian, Adit memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia menghubungi Rizal, aktivis sosial yang ditemuinya di acara amal beberapa minggu lalu. "Rizal, aku butuh bantuanmu. Aku udah nggak bisa ngehadapin Bang Jack sendirian lagi," katanya saat bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Rizal mendengarkan dengan serius. "Aku tahu situasimu, Adit. Bang Jack itu nggak cuma preman biasa. Dia punya hubungan sama pejabat korup di pemerintah daerah. Pasar ini udah jadi ladang uang buat mereka." Adit terkejut mendengarnya. "Jadi selama ini, kenapa nggak ada yang ngebuat laporan atau protes?" "Karena mereka semua takut," jawab Rizal. "Tapi kalau kamu serius mau lawan Bang Jack, aku bisa bantu kamu. Kita bisa cari bukti korupsinya dan laporkan ke media." Adit termenung sejenak. Ide itu terdengar berisiko tinggi, tapi dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan Bang Jack tanpa harus kembali ke dunia gelapnya. Di sisi lain, Bang Jack mulai kehilangan kesabaran. Dia memanggil salah satu anak buah kepercayaannya, Dedi, untuk memberikan ultimatum kepada Adit. "Dedi,
Kasih tahu Adit kalau dia nggak boleh lanjutin usahanya lagi. Kalau dia masih keras kepala, kita bakal ambil tindakan lebih keras. Dedi mengangguk patuh. Namun, yang tidak disadari Bang Jack adalah bahwa Dedi telah diam-diam bekerja sebagai informan polisi selama beberapa bulan terakhir. Ketika Dedi mendengar rencana Bang Jack untuk mengancam Adit dan Nisa, dia langsung melaporkannya kepada penyidik yang menangani kasus korupsi di wilayah tersebut. Sementara itu, Adit dan Rizal mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang aktivitas illegal Bang Jack. Mereka berhasil merekam percakapan antara Bang Jack dan beberapa pejabat korup melalui telepon umpan yang disiapkan oleh Rizal. Bukti-bukti itu cukup kuat untuk menjatuhkan Bang Jack, tapi mereka tahu bahwa melaporkannya ke pihak berwenang juga memiliki risiko besar. Suatu malam, Adit dan Nisa duduk berdua di teras rumah mereka. Udara dingin membuat suasana semakin tegang. "Nisa, aku udah nemuin cara buat hentikan Bang Jack," kata Adit pelan. "Tapi ini bakal berisiko besar buat kita." Nisa menatap Adit dengan mata penuh keyakinan. "Kalau ini demi masa depan kita, aku siap menghadapi apapun. Aku percaya kamu, Adit." Adit tersenyum tipis, meskipun hatinya dipenuhi ketegangan. Dia tahu bahwa langkah ini akan menjadi penentu bagi hidup mereka. Apakah mereka akan berhasil menghentikan Bang Jack, ataukah rencana mereka justru akan berbalik menyerang mereka? Keesokan harinya, Adit dan Rizal memutuskan untuk melaporkan bukti-bukti korupsi Bang Jack kepada media lokal. Namun, tepat sebelum mereka melakukannya, mereka mendapat kabar bahwa Bang Jack sedang merencanakan sesuatu besar-besaran untuk menghancurkan reputasi Adit dan Nisa. Apakah Adit dan Rizal bisa bertindak lebih cepat daripada Bang Jack, ataukah Bang Jack akan berhasil membalas dendam terlebih dahulu? Hari itu adalah hari yang menentukan bagi Adit dan Nisa. Setelah berhari-hari mengumpulkan bukti tentang aktivitas ilegal Bang Jack, mereka akhirnya siap untuk melaporkannya kepada media lokal. Namun, sebelum rencana itu bisa dijalankan, kabar buruk datang dari Dedi, informan polisi yang diam-diam membantu Adit. "Adit, ada masalah besar," kata Dedi dengan nada panik saat menelepon Adit pagi itu. "Bang Jack tahu kalau kamu lagi ngumpulin bukti soal dia. Dia udah nyiapin orang-orang buat ngejegal kamu sama Nisa." Adit merasakan darahnya berdesir mendengar kabar itu. Dia langsung memutuskan untuk bertemu Rizal di sebuah lokasi rahasia untuk membahas langkah selanjutnya. Bersamaan dengan itu, dia juga meminta Nisa untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar sampai situasi aman. Saat bertemu Rizal di sebuah kedai kecil di pinggiran pasar, Adit menjelaskan situasinya. "Rizal, kita harus lebih cepat dari Bang Jack. Kalau kita nggak gerak sekarang, kita semua bakal jadi sasaran." Rizal mengangguk mantap. "Aku udah hubungi beberapa teman di media. Mereka siap mempublikasikan kasus ini besok pagi. Tapi kita butuh perlindungan dulu buat malam ini. Aku khawatir Bang Jack bakal ngirim orang buat ganggu kita." Adit terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita harus minta bantuan masyarakat. Selama ini aku udah bantu banyak pedagang di pasar. Aku yakin mereka nggak bakal tinggal diam kalau tahu Bang Jack mau ngerusak hidup kita." Rencana itu disetujui oleh Rizal. Mereka mulai bergerak cepat, menghubungi para pedagang pasar yang selama ini diam-diam mendukung Adit. Awalnya, beberapa pedagang masih ragu untuk terlibat, takut akan pembalasan Bang Jack. Namun, ketika Pak Slamet, pedagang tua yang dulunya sering dibantu Adit, berdiri maju dan bersedia menjadi pelopor, satu persatu pedagang lainnya mulai bergabung. "Mereka nggak cuma lawan Adit, tapi mereka lawan kita semua," kata Pak Slamet dengan nada tegas saat berkumpul di lapak dagangannya malam itu. "Kalau kita nggak bersatu sekarang, kapan lagi?" Pernyataan itu membangkitkan semangat para pedagang. Mereka sepakat untuk melindungi Adit, Nisa, dan Rizal dari ancaman Bang Jack. Beberapa di antaranya bahkan menawarkan rumah mereka sebagai tempat berlindung sementara. Namun, ketegangan mencapai puncaknya ketika malam semakin larut. Sebuah mobil hitam misterius terlihat berhenti di dekat pasar, dan beberapa pria berbadan tegap turun dari dalamnya. Mereka tampak sedang mencari sesuatu, orang. Ketika salah satu dari mereka bertanya kepada seorang pedagang tentang keberadaan, Adit pedagang itu hanya tersenyum dan berkata,
Nggak ada orang kayak gitu di sini. Para preman itu mulai curiga. Mereka mulai menyisir pasar satu persatu, mencari jejak Adit. Namun, tanpa mereka sadari, para pedagang telah bekerja sama untuk mengalihkan perhatian mereka. Beberapa pedagang sengaja membuat keributan di sudut pasar lain, sementara yang lain diam-diam mengarahkan para preman itu ke jalan buntu. Di balik semua itu, Adit dan Nisa bersembunyi di rumah salah satu pedagang tua yang letaknya terpencil. Nisa memeluk erat tubuh Adit, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus suaminya. "Kita pasti bisa melewati ini, Adit," katanya dengan suara bergetar. Adit membelai rambut Nisa lembut. "Aku janji, setelah ini semua selesai, kita nggak bakal pernah takut lagi sama siapapun." Sementara itu, Rizal berhasil menghubungi penyidik polisi yang bekerja sama dengan Dedi. Mereka memberikan informasi tentang lokasi Bang Jack dan anak buahnya yang sedang mencari Adit. Tak lama kemudian, mobil patroli polisi mulai memasuki area pasar, membuat para preman itu panik dan kabur. Keesokan harinya, skandal korupsi Bang Jack menjadi berita utama di media lokal. Rekaman percakapan antara Bang Jack dan pejabat korup tersebar luas, membuat publik marah. Pemerintah daerah akhirnya turun tangan, menjanjikan investigasi besar-besaran terhadap praktik ilegal di pasar tradisional tersebut. Namun, meskipun Bang Jack belum ditangkap, tekanan terhadapnya semakin besar. Para pedagang pasar merasa lega, karena akhirnya ada harapan untuk membebaskan diri dari cengkraman bos pasar itu. Adit dan Nisa menjadi pahlawan tak resmi di mata masyarakat, meskipun mereka tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari setelah pemberitaan skandal korupsi, Bang Jack mendadak menghilang dari pasar. Kabarnya, dia sedang mencari cara untuk membalas dendam kepada Adit dan Nisa. Apakah Bang Jack akan berhasil membalikkan situasi? Ataukah solidaritas komunitas pasar akan cukup kuat untuk melindungi pasangan ini? Setelah skandal korupsi Bang Jack menjadi berita utama, situasi di pasar tradisional mulai berubah secara drastis. Para pedagang yang sebelumnya takut, kini merasa lebih berani untuk bersuara. Mereka mulai membuka cerita-cerita lama tentang bagaimana Bang Jack mengeksploitasi mereka selama bertahun-tahun, mulai dari pemerasan uang keamanan hingga intimidasi fisik. Media lokal terus meliput kasus ini, dan tekanan publik terhadap pemerintah daerah semakin besar. Namun, meskipun Bang Jack tampaknya menghilang dari peredaran, Adit tahu bahwa masalah belum sepenuhnya selesai. Suatu pagi, saat dia sedang membersihkan lapak dagangannya, seorang anak buah Bang Jack bernama Joko mendekatinya dengan wajah muram. "Adit," kata Joko pelan, "Bang Jack nggak tinggal diam. Dia lagi nyiapin sesuatu besar-besaran buat ngebalas kamu." Adit mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Joko menunduk, tampak ragu-ragu. "Bang Jack udah tahu siapa yang jadi informan polisi. Dia juga tahu kamu sama Rizal yang ngumpulin bukti-bukti itu." Adit terkejut. "Informan polisi? Siapa yang dimaksud? Apakah Dedi sudah ketahuan?" Seolah membaca pikiran Adit, Joko melanjutkan. "Dedi udah nggak ada kabar lagi sejak kemarin. Ada rumor kalau Bang Jack udah ngelakuin sesuatu sama dia." Mendengar hal itu, Adit langsung merasa cemas. Dia segera menghubungi Rizal dan memberitahunya tentang situasi ini. Rizal, yang juga khawatir, memutuskan untuk melacak keberadaan Dedi. Setelah beberapa jam mencari informasi, mereka akhirnya menemukan petunjuk penting. Dedi terakhir kali terlihat di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Adit dan Rizal memutuskan untuk menyelidiki gudang itu malam hari. Meskipun Nisa memohon agar Adit tidak pergi karena situasi terlalu berbahaya, Adit bersikeras bahwa dia harus melakukannya. "Ini soal harga diri kita, Nisa," katanya sambil memegang tangan istrinya erat-erat. "Kalau kita nggak bantu Dedi, siapa lagi yang bakal bantu dia?" Malam itu, Adit dan Rizal berangkat menuju gudang tua tersebut dengan hati-hati. Udara dingin dan suasana sunyi membuat segalanya terasa semakin mencekam. Ketika mereka sampai, mereka melihat mobil hitam milik Bang Jack terparkir di depan gudang. Dari dalam, terdengar suara-suara samar seperti percakapan tegang. Adit dan Rizal menyelinap masuk melalui pintu belakang yang terbuka. Di dalam, mereka melihat Dedi dalam kondisi yang sangat buruk. Tangan dan kakinya terikat, wajahnya penuh memar.
Bang Jack sedang berdiri di depannya, menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Aku udah bilang, jangan ganggu urusan aku," bentak Bang Jack kepada Dedi. "Kamu pikir kamu bisa main mata sama polisi tanpa aku tahu?" Rizal, yang tidak bisa menahan amarahnya, langsung keluar dari tempat persembunyian. "Bang Jack, cukup. Kamu udah kelewatan batas." Bang Jack tersentak melihat Rizal, lalu matanya beralih ke arah Adit yang muncul di belakang Rizal. "Jadi, ini semua kerjaan kamu ya, Adit? Kamu pikir kamu bisa lawan aku sendirian?" Adit maju selangkah, suaranya tegas dan dingin. "Aku nggak sendirian, Bang. Semua orang di pasar udah lihat siapa kamu sebenarnya. Kamu nggak punya tempat lagi di sana." Bang Jack tertawa sinis. "Kamu kira media sama orang-orang itu bakal melindungi kamu? Tanpa aku, pasar ini bakal hancur. Dan kamu cuma preman kecil yang nggak tahu diri." Sebelum situasi semakin panas, suara sirine polisi tiba-tiba terdengar dari luar gudang. Ternyata, salah satu anggota komunitas pasar yang mengetahui rencana penyelamatan Adit dan Rizal telah menghubungi polisi sebagai langkah pencegahan. Bang Jack dan anak buahnya langsung panik, mencoba kabur melalui pintu belakang. Namun, polisi berhasil mengepung mereka sebelum mereka sempat melarikan diri. Dedi segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, sementara Bang Jack dan beberapa anak buahnya ditangkap atas tuduhan pemerasan, korupsi, serta penganiayaan. Saat diborgol, Bang Jack menatap Adit dengan tatapan penuh dendam. "Kamu bakal nyesel udah ngelawan aku, Adit," desisnya. Adit hanya tersenyum tipis. "Itu resiko kamu sendiri, Bang. Kamu yang memilih jalan ini." Setelah penangkapan Bang Jack, pasar tradisional mulai mengalami transformasi besar. Pemerintah daerah akhirnya turun tangan untuk merevitalisasi pasar, menginvestasikan dana besar untuk memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pedagang. Para pedagang yang dulunya hidup dalam ketakutan, kini merasa lega dan optimis tentang masa depan mereka. Namun, yang paling penting adalah bagaimana solidaritas masyarakat telah membuktikan kekuatannya. Adit dan Nisa menjadi simbol perubahan di mata banyak orang. Mereka bukan lagi pasangan yang diremehkan, tetapi sosok yang dihormati karena keberanian mereka melawan ketidakadilan. Meskipun Bang Jack telah ditangkap, ancaman terakhirnya masih terngiang di telinga Adit. Apakah Bang Jack benar-benar memiliki cara untuk membalas dendam meski sudah dibalik jeruji besi? Ataukah ada rahasia lain yang belum terungkap tentang jaringan korupsi yang lebih besar? Beberapa minggu setelah penangkapan Bang Jack, kehidupan di pasar tradisional mulai berangsur-angsur pulih. Revitalisasi pasar yang dijanjikan oleh pemerintah daerah mulai berjalan. Lapak-lapak dagangan diperbaiki, saluran air dibersihkan, dan lampu-lampu jalan baru dipasang untuk meningkatkan keamanan. Para pedagang merasa lebih aman dan nyaman menjalankan usaha mereka tanpa harus membayar uang keamanan kepada preman seperti dulu. Namun, meskipun situasi tampak membaik, Adit tidak bisa sepenuhnya tenang. Ancaman terakhir Bang Jack sebelum ditangkap masih menghantui pikirannya. "Kamu bakal nyesel udah ngelawan aku." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Adit tahu bahwa Bang Jack bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Dia pasti memiliki rencana cadangan, atau bahkan kaki tangan lain yang siap melanjutkan misinya. Suatu malam, saat Adit sedang merapikan dagangannya di lapak, seorang pria misterius mendekatinya. Pria itu tampak asing, dengan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Dia memberikan secarik kertas kepada Adit tanpa berkata apapun. Lalu pergi begitu saja. Adit membuka kertas itu dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis sebuah pesan singkat. "Jangan pernah merasa aman. Kami masih ada." Nisa melihat ekspresi cemas di wajah Adit ketika dia membaca pesan itu. "Ada apa, Adit?" tanyanya khawatir. Adit menunjukkan kertas itu kepada Nisa. "Ini pasti dari salah satu anak buah Bang Jack. Mereka belum menyerah." Nisa menggenggam tangan Adit erat-erat. "Apa yang harus kita lakukan?" Adit termenung sejenak, lalu berkata, "Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Aku yakin Bang Jack nggak bekerja sendirian. Pasti ada orang-orang di atasnya yang masih bebas." Adit langsung menghubungi Rizal,
untuk membahas masalah ini. Rizal, yang sudah lama mencurigai adanya jaringan korupsi yang lebih besar, setuju untuk menyelidiki lebih dalam. Setelah beberapa hari mencari informasi, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bang Jack ternyata hanya salah satu tangan kanan dari pejabat korup bernama Pak Hartono, seorang birokrat senior di pemerintah daerah yang selama ini menggunakan pasar sebagai ladang uang ilegal. Pak Hartono adalah dalang utama semua ini, kata Rizal saat bertemu Adit di kedai kopi kecil. Dia yang mengatur segalanya, dari pemerasan sampai korupsi dana revitalisasi pasar. Bang Jack cuma alatnya. Adit menghela napas panjang. Kalau gitu, kita harus hancurin semuanya sampai ke akarnya. Nggak cuma Bang Jack, tapi juga Pak Hartono. Rencana mereka adalah mengumpulkan bukti tambahan tentang keterlibatan Pak Hartono. Namun, ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Pak Hartono adalah tokoh yang sangat berkuasa, dengan pengaruh luas di pemerintahan dan kepolisian. Jika mereka gagal, risikonya tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi keluarga mereka. Sementara itu, Nisa mulai merasakan tekanan psikologis karena ancaman yang terus menghantui mereka. Suatu malam dia bermimpi buruk tentang masa lalu mereka, tentang intimidasi, ancaman, dan rasa takut yang pernah mereka alami. Ketika dia terbangun, Adit langsung memeluknya erat. Nisa, aku janji, ini semua bakal berakhir. Aku nggak bakal biarin apapun terjadi sama kamu, katanya dengan suara lembut. Nisa menatap mata Adit, mencoba mencari kekuatan dari dalam dirinya. Aku percaya kamu, Adit. Tapi aku juga takut kalau sampai sesuatu terjadi sama kita. Adit memotongnya. Aku nggak bakal biarin itu terjadi. Kita udah jauh-jauh sampai sini. Kita nggak boleh mundur sekarang. Akhirnya, setelah berhari-hari mencari informasi, Adit dan Rizal berhasil mendapatkan rekaman percakapan antara Bang Jack dan Pak Hartono. Rekaman itu jelas menunjukkan bagaimana Pak Hartono memerintahkan Bang Jack untuk mengintimidasi para pedagang dan menghalangi revitalisasi pasar demi keuntungan pribadinya. Mereka segera melaporkan bukti-bukti itu kepada media dan otoritas anti korupsi. Berita tentang keterlibatan Pak Hartono menjadi viral dalam sekejap, memicu kemarahan publik. Demonstrasi besar-besaran digelar di depan gedung pemerintah daerah, menuntut agar Pak Hartono dipecat dan diadili. Namun, tepat sebelum Pak Hartono ditangkap, terjadi insiden yang membuat semua orang tegang. Saat Adit dan Nisa sedang berjalan pulang dari pasar, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul dari arah yang tak terduga dan menabrak Nisa. Adit langsung berlari ke arah istrinya yang terbaring di tanah, sementara mobil itu kabur dengan cepat. "Nisa!" teriak Adit histeris. Dia memegang tubuh Nisa yang lemah, mencoba menenangkannya. "Kuat ya sayang, kamu pasti kuat." Beruntung, Nisa hanya mengalami luka ringan karena tabrakan itu tidak terlalu keras. Namun, insiden ini jelas merupakan peringatan dari jaringan Pak Hartono. Mereka ingin Adit tahu bahwa mereka masih bisa menyentuhnya kapan saja. Meskipun Pak Hartono akhirnya ditangkap atas desakan publik, Adit tahu bahwa jaringan korupsi ini belum sepenuhnya hancur. Ada orang-orang lain yang masih bebas dan siap membalas dendam. Akankah Adit dan Nisa bisa melindungi diri mereka dari serangan terakhir? Ataukah mereka akan menjadi korban dari dendam yang belum terselesaikan? Insiden tabrakan terhadap Nisa meninggalkan luka mendalam bagi Adit dan Nisa. Meskipun luka fisik Nisa tidak parah, trauma psikologis yang dirasakan keduanya sulit untuk diabaikan. Setiap kali melihat mobil hitam atau mendengar suara klakson keras, Nisa merasa tubuhnya gemetar tak terkendali. Adit pun merasa bersalah karena tidak bisa melindungi istrinya dengan baik. Namun, meskipun rasa takut masih menghantui mereka, Adit dan Nisa memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Jika mereka mundur sekarang, semua perjuangan mereka selama ini akan sia-sia. Mereka harus membuktikan kepada dunia bahwa kebaikan dan keadilan bisa mengalahkan ketidakadilan, meskipun harganya mahal. Suatu pagi, setelah beberapa hari beristirahat di rumah, Nisa berkata kepada Adit dengan nada tegas, "Aku nggak mau kita hidup dalam ketakutan lagi, Adit. Aku percaya kamu bisa mengakhiri semua ini." Adit memandang Nisa dengan mata penuh rasa hormat. Dia tahu bahwa Nisa sedang berusaha kuat demi mereka berdua. "Aku janji,
Aku bakal selesaikan semuanya. Tapi kamu harus tetap aman, Nisa. Jangan keluar rumah dulu sampai semuanya benar-benar selesai. Nisa mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah sementara waktu, sementara Adit terus bekerja dengan Rizal untuk menuntaskan kasus korupsi Pak Hartono. Sementara itu, penangkapan Pak Hartono telah menciptakan gelombang besar di masyarakat. Banyak warga yang tadinya pasif mulai bersuara, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Bahkan, beberapa pejabat lain yang terlibat dalam jaringan korupsi mulai ditangkap satu persatu. Namun, ada satu hal yang membuat Adit curiga. Pak Hartono, meskipun sudah dibalik jeruji besi, tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang kehilangan segalanya. Adit memutuskan untuk mengunjungi Pak Hartono di penjara, didampingi oleh penyidik anti korupsi. Saat bertemu, Pak Hartono tersenyum sinis, seolah sudah mengetahui alasan kedatangan Adit. Jadi, kamu pikir menangkap aku bakal bikin semuanya selesai? Kata Pak Hartono dengan nada dingin. Kamu salah, Adit. Kamu cuma anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Adit menatap Pak Hartono dengan tajam. Apa maksudmu? Pak Hartono tertawa pelan. Ada orang-orang di atasku yang nggak akan tinggal diam. Kamu pikir aku kerja sendirian? Kamu baru lihat bagian kecil dari masalah ini. Ucapan itu membuat Adit merasa cemas. Apakah ada jaringan lebih besar yang belum terungkap? Ataukah Pak Hartono hanya mencoba mengintimidasi? Setelah pertemuan itu, Adit langsung melapor kepada Rizal. Kita harus cari tahu siapa orang-orang di atas yang dimaksud Pak Hartono, katanya dengan nada tegang. Rizal mengangguk. Aku udah curiga dari awal kalau kasus ini nggak cuma soal pasar. Ini pasti ada hubungannya sama proyek-proyek besar lainnya di kota ini. Mereka mulai menyelidiki lebih dalam, mencari informasi tentang proyek-proyek infrastruktur besar yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Setelah beberapa hari mencari data, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata Pak Hartono bukan satu-satunya dalang. Ada perusahaan konstruksi besar bernama PT Mega Jaya yang selama ini menjadi mitra utama pemerintah daerah. Dan direktur perusahaan itu, Pak Rahman, bukan nama asli, memiliki hubungan erat dengan jaringan korupsi Adit. Dan Rizal langsung melaporkan temuan mereka kepada otoritas anti korupsi. Tak lama kemudian, tim investigasi melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap kantor PT Mega Jaya. Mereka berhasil menemukan dokumen-dokumen penting yang membuktikan bahwa perusahaan itu telah memanipulasi anggaran proyek-proyek besar untuk keuntungan pribadi. Berita tentang skandal korupsi PT Mega Jaya menjadi viral dalam sekejap. Publik marah besar, dan tekanan terhadap pemerintah daerah semakin besar. Para pejabat yang terlibat mulai dipecat satu persatu, dan proyek-proyek bermasalah dihentikan sementara untuk diaudit ulang. Di tengah semua itu, Adit dan Nisa merasa lega. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Pasar tradisional, yang dulunya tempat penuh intimidasi dan ketidakadilan, kini menjadi simbol perubahan. Para pedagang mulai menjalankan usaha mereka dengan damai, tanpa harus membayar uang keamanan atau takut pada preman. Namun, yang paling penting adalah bagaimana solidaritas komunitas telah membantu mereka melewati semua ini. Pedagang-pedagang yang dulunya iri pada Adit kini menjadi sahabat dekatnya. Mereka bahkan membantu Adit dan Nisa membangun yayasan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu di sekitar pasar. Kita udah berhasil, Nisa, kata Adit suatu sore saat mereka duduk di teras rumah, melihat pasar yang kini ramai tapi damai. Kita udah buktiin kalau kita bisa ngeubah hidup kita sendiri dan juga hidup orang lain. Nisa tersenyum, meskipun matanya masih dipenuhi air mata. Ya, kita udah berhasil. Tapi aku harap ini bukan akhir. Masih banyak orang di luar sana yang butuh bantuan kita. Adit mengangguk. Kita bakal terus bantu mereka, Nisa. Selama kita ada di sini, kita nggak bakal berhenti. Meskipun jaringan korupsi utama telah dihancurkan, Adit dan Nisa masih merasa bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Satu malam, Adit menerima telepon misterius dari seseorang yang mengaku sebagai saksi kunci.
Orang itu mengatakan bahwa ada dokumen rahasia yang bisa membongkar jaringan korupsi secara keseluruhan. Namun, untuk mendapatkan dokumen itu, Adit harus datang ke sebuah lokasi terpencil sendirian. Akankah Adit mempertaruhkan nyawanya sekali lagi demi kebenaran? Ataukah ini adalah jebakan dari musuh lama mereka? Beberapa tahun telah berlalu sejak perjuangan Adit dan Nisa melawan jaringan korupsi yang menguasai pasar tradisional. Hari ini, pasar tersebut tidak lagi menjadi tempat penuh ketakutan dan intimidasi. Revitalisasi besar-besaran telah mengubahnya menjadi pusat ekonomi yang bersih, aman, dan ramah bagi semua orang. Para pedagang kini bisa menjalankan usaha mereka tanpa harus membayar uang keamanan atau takut pada preman. Bahkan, pasar itu menjadi salah satu destinasi wisata lokal yang menarik banyak pengunjung dari luar daerah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Adit dan Nisa telah menjadi inspirasi bagi masyarakat. Mereka bukan lagi pasangan yang diremehkan karena perbedaan latar belakang mereka. Sebaliknya, mereka dihormati sebagai pahlawan yang berani melawan ketidakadilan demi kebaikan bersama. Yayasan sosial yang didirikan oleh Adit dan Nisa, diberi nama Harapan Baru, telah berkembang pesat. Awalnya hanya fokus pada membantu masyarakat kurang mampu di sekitar pasar. Yayasan itu kini menjadi organisasi nasional yang membantu ribuan keluarga di seluruh wilayah. Program-program mereka mencakup bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, hingga dukungan psikologis bagi korban kekerasan dan intimidasi. Adit sendiri telah meninggalkan dunia dagang sembako sepenuhnya. Dia sekarang bekerja sebagai direktur operasional yayasan, menggunakan pengalamannya untuk memastikan bahwa setiap program berjalan dengan baik. Sementara itu, Nisa memimpin divisi pendidikan yayasan, membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses ke sekolah dan beasiswa. Kehidupan pribadi mereka juga dipenuhi kebahagiaan. Mereka kini memiliki 2 anak, seorang putra bernama Arya dan seorang putri bernama Zahra. Kedua anak itu tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan. Adit dan Nisa sering mengajarkan mereka tentang pentingnya empati, keberanian, dan kerja keras. Suatu sore, saat keluarga kecil mereka sedang duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, Arya bertanya kepada Adit, "Ayah, kenapa ayah dan ibu dulu mau melawan Bang Jack? Bukankah itu sangat berbahaya?" Adit tersenyum, lalu meletakkan tangannya di pundak Arya. "Arya, kadang-kadang kita harus berdiri untuk sesuatu yang benar, meskipun itu sulit. Kalau kita diam saja, ketidakadilan akan terus ada. Tapi kalau kita berani melawannya, kita bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik." Nisa menambahkan, "Dan ingat Arya, kita nggak pernah sendirian. Ada banyak orang baik di luar sana yang siap membantu kita kalau kita berani melangkah." Arya mengangguk pelan, meskipun matanya masih dipenuhi rasa penasaran. "Aku mau seperti ayah dan ibu suatu hari nanti," katanya dengan nada penuh keyakinan. Adit dan Nisa saling bertukar pandang, tersenyum bangga. Mereka tahu bahwa warisan terbesar mereka bukanlah materi atau popularitas, tetapi nilai-nilai yang mereka tanamkan kepada generasi mendatang. Di sisi lain, cerita tentang Adit dan Nisa telah menjadi legenda di masyarakat. Banyak orang muda yang terinspirasi oleh perjalanan hidup mereka. Salah satu pemuda bernama Andi, yang dulunya sering terlibat dalam aktivitas ilegal di pasar, kini menjadi relawan aktif di Yayasan Harapan Baru. Dia sering menceritakan kisah Adit dan Nisa kepada teman-temannya, berharap bahwa mereka juga bisa menemukan jalan keluar dari kehidupan yang salah. Adit dan Nisa membuktikan bahwa masa lalu bukanlah batasan, kata Andi dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Kalau kita mau berubah dan berusaha, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Pesan itulah yang terus disebarkan oleh Adit dan Nisa melalui yayasan mereka. Mereka percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan dan dukungan. Suatu malam, setelah semua anak tidur, Adit dan Nisa duduk di teras rumah mereka, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Udara dingin membuat suasana semakin tenang. "Aku nggak nyangka, kita bisa sampai sejauh ini, Adit," kata Nisa pelan. Suaranya dipenuhi rasa syukur. Adit merangkul istrinya erat. "Ini semua karena kita nggak pernah menyerah, Nisa.
Dan kita nggak bakal berhenti sekarang. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di luar sana. Nisa tersenyum. Ya, kita nggak bakal berhenti. Karena ini bukan cuma tentang kita. Ini tentang harapan baru untuk semua orang. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari pertemuan tak terduga di pasar hingga menjadi simbol perubahan bagi masyarakat, segalanya dimulai dari satu keputusan sederhana, untuk saling mencintai dan berjuang demi kebaikan bersama. Kisah Adit dan Nisa mengajarkan kita bahwa cinta, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, asalkan ada tekad kuat dan dukungan dari orang-orang terkasih. Ketidakadilan bisa dilawan, dan kebaikan selalu menemukan jalannya untuk bersinar.